Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4. Di sini, kami akan mempresentasikan review materi sistem operasi. Izinkan saya memperkenalkan anggota daripada kelompok 4. Yang pertama ada Nivia Syufriana, Fahrizal, Rama Setiawan, dan Muhammad Irfan Raif. Apa saja yang akan kami bahas pada video ini? Yang pertama yaitu pendahuluan sistem operasi, kedua komponen sistem operasi, ketiga manajemen proses, dan yang keempat penjadwalan CPU. Materi pertama yaitu mengenai pendahuluan sistem operasi. Pada bagian pengenalan sistem operasi ini terdiri atas beberapa pembahasan sebagai berikut. Yang pertama ada komponen sistem komputer. Apa yang dilakukan sistem operasi? Definisi dan peran sistem operasi, organisasi sistem komputer, operasi sistem operasi, perkembangan sistem operasi, struktur sistem operasi, dan arsitektur sistem operasi. Di materi pertama, kita juga akan mempelajari mengenai antivirus, yang terdiri atas sistem call dan memory management. Kedua, ada game development, yang terdiri atas trik dan memory management. Ketiga, ada smartphone, yang terdiri atas sistem I/O dan scheduling. Keempat, cloud computing yang terdiri atas virtual machine. Kelima, computing device everywhere. Dan yang terakhir, pengenalan Facebook. Komponen sistem komputer terdiri atas 3 bagian, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware terdiri atas storage, contohnya RAM, magnetic disk, dan SSD. Yang kedua ada input dan output, contohnya yaitu keyboard, mouse, dan monitor. Bagian kedua yaitu software, terdiri atas operating system, contohnya Linux, Windows, dan macOS. Kedua, sistem dan application program, contohnya database dan text editor. Bagian ketiga yaitu brainware atau sering disebut juga dengan user. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras. Definisi dan peran sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi sebagai resource allocator. Artinya, sistem operasi yang mengatur dan mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, sistem operasi sebagai program kontrol, yaitu sistem operasi yang melakukan kontrol eksekusi dari program user dan input atau output. Yang ketiga, yaitu sistem operasi sebagai kernel, artinya program yang berjalan sepanjang waktu. Baik, masuk ke materi yang kedua yaitu komponen sistem operasi. Yang akan dibahas yang pertama, manajemen proses. Yang kedua, manajemen memori utama. Yang ketiga, manajemen secondary storage. Yang keempat, manajemen sistem I/O. Yang kelima, manajemen berkas. Yang keenam, sistem proteksi jaringan. Yang ketujuh, command interpreter system. Materi selanjutnya yaitu manajemen proses, yang dapat diartikan yaitu suatu program yang sedang dieksekusi. Materi selanjutnya yaitu manajemen memori utama. Memori utama atau RAM dan ROM merupakan sebuah array yang besar dari watt atau byte, yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan byte. Setiap watt atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanannya, akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Materi selanjutnya yaitu layanan sistem operasi. Pembuatan program yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrogram untuk menulis program. Selanjutnya, eksekusi program merupakan kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan program yang dikehendaki oleh user maupun sistem. Selanjutnya, operasi I/O merupakan kegiatan di mana pengguna dapat secara langsung mengakses sumber daya perangkat keras, sehingga sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O atas semua pengguna.
Selanjutnya, sistem manipulasi berkas adalah kemampuan program untuk operasi pada berkas, seperti membaca, menulis, membuat, dan menghapus berkas yang berupa file atau direktori. Yang terakhir, komunikasi adalah pertukaran data atau informasi antar dua atau lebih proses yang berada pada satu komputer atau lebih. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan manajemen. Fungsi sistem operasi. Yang pertama, gatekeeper. Berfungsi sebagai pengendali akses oleh pengguna yang mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, optimizer merupakan penyaluran masukan atau input oleh user. Pengaksesan data, proses komputasi dan penggunaan. Yang ketiga, akuntan. Berfungsi untuk mengatur waktu CPU, penggunaan memori, panggilan I/O di storage, dan waktu koneksi terminal. Yang keempat, server. Berfungsi untuk melayani pengguna komputer. Materi selanjutnya yaitu manajemen sistem I/O. Sering disebut device manager. Menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam, seperti kegiatan untuk membuka, membaca, menulis, menjalankan, dan menutup file. Sebagai contoh, yaitu user menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, flash disk, floppy disk, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu sistem jaringan. Yang pertama, tidak menggunakan memori. Yang kedua, mengakses resource yang beragam. Sistem jaringan ini memiliki keuntungan. 1. Meningkatkan kecepatan komputasi. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan data. Yang ketiga, meningkatkan kehandalan sistem. Materi selanjutnya yaitu Command Interpreter System. Merupakan perintah yang dimasukkan ke sistem operasi menggunakan pernyataan kontrol, digunakan untuk manajemen proses, penanganan I/O, manajemen penyimpan sekunder, manajemen memori utama, akses sistem file, proteksi, dan jaringan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi ketiga yaitu manajemen proses. Yang pertama, deskripsi proses. Definisi proses adalah program yang sedang dieksekusi. Contoh yang berkaitan dengan proses adalah multiprogramming atau multitasking, multiprocessing, dan distributed processing. Yang A, multiprogramming. Multiprogramming ini adalah suatu metode yang memungkinkan dua buah program atau lebih dijalankan secara serentak dalam sebuah komputer dan berbagai sumber daya dalam waktu yang berlainan. Yang B, multiprocessing. Multiprocessing adalah istilah yang merujuk untuk kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan memakai dua CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Yang C, distributed processing. Distributed processing adalah kemampuan menjalankan semua proses pengolahan data secara bersama antara komputer yang berfungsi sebagai pusat dengan beberapa komputer yang lebih kecil dan saling dihubungkan melalui jalur komunikasi yang mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Sistem proses ini atau sistem operasi ini harus mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses oleh pemakai sehingga membantu menstrukturkan aplikasi. Penciptaan proses. Penciptaan proses melibatkan banyak aktivitas, yaitu memberi identitas proses, menyiapkan proses pada menarai proses atau tabel proses,
menentukan prioritas awal proses, menciptakan PCB, dan mengalokasikan sumber daya awal bagi proses. Kejadian yang dapat menyebabkan penciptaan proses A.1. Pada lingkungan batch, sebagai tanggapan atas pemberian suatu kerja atau job. Pada lingkungan interaktif, ketika pemakai baru berusia logan. Sebagai tanggapan suatu aplikasi, seperti permintaan pencetakan file SO, dengan menciptakan proses yang akan mengelola pencetakan itu. Proses menciptakan proses lain atau proses anak. Materi keempat. Konsep dasar penjadwalan umumnya merupakan sistem multitasking, bertujuan memaksimalkan kinerja dari CPU, memperoleh dengan multi-programming dan CPU input-output burst recycle, di mana proses dapat dibagi dua macam, yaitu yang pertama, input-output bound process, menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengerjakan input-output daripada di CPU. Yang kedua, CPU bound process, jarang melakukan perintah input-output, menggunakan lebih banyak waktunya di CPU. Definisi penjadwalan proses merupakan sistem operasi yang mengatur urutan dan jangka waktu eksekusi proses-proses yang aktif, yang bertugas memilih proses, menentukan kapan serta berapa lama proses tersebut boleh menggunakan prosesor. Komponen penjadwalan proses. Sistem operasi membutuhkan sejumlah komponen. 1. Antrian penjadwalan atau scheduler queue, yang terdiri dari ready queue, input-output queue, dan job queue. 2. Penjadwalan atau scheduler, suatu program dengan algoritma tertentu yang menyeleksi proses yang akan dieksekusi. Jenis scheduler, penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler, penjadwalan jangka menengah, medium term scheduler, kemudian yang terakhir disk factor. Kriteria penjadwalan proses. Dalam melakukan penjadwalan proses, sistem operasi mempertimbangkan sejumlah faktor. A. Keadilan atau fairness. B. Efficiency atau process utilization. C. Waktu tanggap atau response time. D. Waiting time. E. Turnaround time. F. Turn-off. Kriteria penjadwalan yang optimal. Pertama, memaksimumkan utilizasi CPU. Kedua, memaksimumkan throughput. Ketiga, meminimumkan turn-off time. Keempat, meminimumkan waiting time. Kelima, meminimumkan response time. Strategi dasar penjadwalan non-primitive atau runtime completion. Algoritma penjadwalan di mana proses-proses yang sedang running tidak bisa dihentikan sementara dan harus running terus sampai selesai. Sedangkan primitif, algoritma penjadwalan yang memungkinkan beberapa proses yang sedang running bisa dihentikan sementara. Pemicu terjadinya penjadwalan. Kapan keputusan untuk algoritma dilakukan? Saat suatu proses switch dari status running ke waiting, switch dari status running ke ready, switch dari status waiting ke ready, terminate. Algoritma penjadwalan. 1. First come, first serve. Setiap proses diberikan jadwal eksekusi berdasarkan urutan waktu kedatangan. Jarang digunakan secara tersendiri tetapi dikomunikasikan dengan algoritma lain karena timbul masalah waiting time. Terlalu lama jika didahulukan oleh proses yang waktu selesainya lama. Job yang pendek harus menunggu job yang panjang. Job yang penting harus menunggu job yang kurang penting. Pada algoritma penjadwalan non primitif, sangat cocok untuk sistem batch email. Sangat jarang berinteraksi dengan user. Sangat buruk untuk sistem interaksi atau real time karena cenderung memberikan respon time yang buruk. 2. Short job first. Proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Terdapat dua skema yaitu non-primitive
bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai, dan primitif jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi. Proses ini ditunda dan digantikan dengan proses baru. Kekurangan susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi. Selanjutnya, ketiga, shortest remaining time first. Meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataannya sulit untuk diimplementasikan karena sulit untuk mengetahui panjang CPU burst berikutnya. Keempat, priority. Setiap proses akan mempunyai prioritas atau bilangan integer. CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi atau primitif. Proses dapat diinterupsi jika terdapat proses lebih panjang yang memerlukan CPU. Non-primitif. Proses dengan prioritas tinggi akan mengganti pada saat pemakaian time slot habis. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Kelima, round robin atau RR merupakan penjadwalan primitif. Setiap proses dianggap penting dan mendapatkan jatah waktu CPU tertentu, misalkan 10 atau 100 milidetik. Setelah waktu tersebut akan proses di primitif dan dipindahkan ke ready queue. Adil dan sederhana. 6. Multi-level queue, kategori proses sesuai dengan sifat proses, interaktif atau respon cepat, dan batch. Partisi ready queue dalam beberapa tingkat multi-level sesuai dengan proses. Setiap queue menggunakan algoritma penjadwal sendiri, forget proses, round robin, background proses, FCFS. Setiap queue mempunyai prioritas dan fixed. 7. Multi-level feedback queue, mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Algoritma ini definisikan melalui beberapa parameter. Sebagai berikut jumlah antrian, algoritma penjadwalan setiap antrian, kapan dinaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah, antrian mana yang akan dimasukkan proses yang membutuhkan. 8. Penjadwalan multiple prosesor. Seperti halnya pada prosesor tunggal, prosesor jamak juga membutuhkan penjadwalan. Namun pada prosesor jamak, penjadwalannya jauh lebih kompleks daripada prosesor tunggal. Karena pada prosesor jamak memungkinkan adanya load sharing antara prosesor yang menyebabkan penjadwalan menjadi lebih kompleks. Penjadwalan asimetrik, multiprocessing, atau penjadwalan master atau slave menangani semua keputusan penjadwalan, pemrosesan input, output, dan aktivitas sistem lainnya hanya dengan satu prosesor.